Bab 1080 One Piece dengan judul Pahlawan Legendaris. Sampul kali ini adalah terlihat Yori dan Kawamatsu sedang bermain dengan kertas origami. Bab dimulai di Hachinosu, Pulau Bajak Laut. Kami melihat bagaimana beberapa perompak berbicara tentang pelarian seseorang. Di sini kita melihat poster Koby dengan bintang 5. Ternyata Koby saat ini sudah bebas sebelum Garp datang. Bajak laut lainnya di Hachinosu mencoba menangkap Koby. Mereka ingin memberikannya kepada Cross Guard karena bounty Koby adalah 5 bintang. 1 bintang sama dengan 1 peti harta karun yang harta karunnya berisi sejumlah uang, yaitu 100 juta berry. Jadi, harga buronan Koby sekitar 500 juta berry. Biasanya hadiah untuk Kapten Angkatan Laut di Cross Guard hanya 1 bintang, tapi Koby memiliki title pahlawan untuk Angkatan Laut. Jadi bounty jauh lebih tinggi daripada Kapten Angkatan Laut biasa. Kemudian kita melihat bahwa Koby mencoba melarikan diri dengan tahanan lainnya. Kondisi dia penuh luka dan tangannya masih diborgol. Koby melihat benteng yang berbentuk tengkorak bergetar dan mulai bergerak seperti ada sesuatu yang menggerakkannya. Di sini terungkap kru bajak laut Blackbeard yang berada di Pulau Hachinosu. Hanya mereka bertiga, yaitu Alvaro Pizarro, Sanjuan Wolf, Vasco Sword, dan keempat Shiryu yang berada di pulau. Shiryu berdiri di benteng tengkorak bersama Pizarro. Di sini kita juga akan melihat kemampuan buah iblis dari beberapa kru Kurohige. Alvaro Pizarro pengguna Shima Nomi. Shima berarti pulau. Pizarro saat ini menggabungkan dirinya dengan lantai kayu dan dinding batu, membuat benteng tengkorak bergerak dan berbicara. Kemampuan ini seperti milik Pika di Dressrosa. Inilah kenapa benteng tengkorak tersebut mulai bergerak sendiri. Sepertinya mereka tidak ingin ikut campur. Pizarro berkata, "Aku tidak ingin menghancurkan kota tepat setelah mereka selesai memperbaiki pelabuhan berbatu." Lalu Vasco Sword, pengguna Gabu Nomi, minuman keras. Dia menciptakan sebuah gelembung minuman keras dan terbang di atasnya. Dia bilang dia ingin membakar seluruh kota. Dan yang terakhir adalah Sanjuan Wolf, pengguna Deka Nomi. Deka berarti memperbesar. Sanjuan Wolf saat ini dia hanya tertidur. Lalu kita kilas balik tentang Kurohige dan Koby. Kurohige ingin menjadikan Hachinosu sebagai kerajaan yang disetujui oleh pemerintah dunia. Dan dia ingin menjadi rajanya di pulau itu. Itu sebabnya dia menculik Koby untuk memeras pemerintah dunia. Koby berkata kepada Kurohige bahwa mereka tidak dapat menggunakannya untuk negosiasi karena dia adalah anggota SWORD. Kuzan atau Aokiji menjelaskan bahwa anggota SWORD adalah marinir yang secara resmi mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka. Mereka bisa menyerang Yonko tanpa persetujuan pemerintah dunia, dan mereka tidak terikat pada atas perintah Komando Akainu. Tapi marinir tidak bertanggung jawab atas mereka dan dapat memotongnya kapan saja. Terlepas dari segalanya, Kurohige masih berpikir dia bisa menggunakan gelar pahlawan Koby untuk menekan pemerintah dunia. Kita kembali ke masa sekarang. Di sini terungkap bagaimana Koby saat ini bebas. Ternyata yang membebaskan dia adalah Perona. Dalam kilas balik tersebut kita bisa melihat bagaimana Perona menemukan Koby di dalam sel. Perona memberitahu Koby bahwa dia akan membebaskan hanya jika Koby membantunya melepaskan Moria juga. Moria juga dipenjara di sel yang lebih dalam, tapi di sini kita tidak bisa melihat Moria. Jadi Perona setelah berpisah dengan Mihawk, sebelumnya dia benar-benar mencari keberadaan Moria, di mana Moria pada saat itu harus melawan kru bajak laut Kurohige sendirian. Moria sangat marah setelah dia mengetahui Abu Salom telah mati, karena dia melihat kekuatan dan kemampuan dari buah iblisnya. Abu Salom saat ini telah digunakan oleh Shiryu. Dengan syarat tersebut, Koby menerima tawaran Perona dan sekarang dia juga membantu membebaskan tahanan lainnya. Setelah itu Koby sekarang melarikan diri dari kejaran bajak laut.
Dia bertindak sebagai umpan bagi para tahanan lainnya. Beberapa anggota bajak laut Kurohige sedang menonton semuanya dari benteng tengkorak di tengah pulau. Di saat Koby melarikan diri, dia mendengar sebuah pertarungan di sebelahnya. Ternyata, kali ini Sword telah tiba dan langsung menyerang Pulau Hachinosu. Sementara beberapa atau anggotanya diperkenalkan. Terlihat ada salah satu marine ditebas lehernya, tapi dia bangkit kembali. Terlihat tubuhnya mencair seperti cairan. Itu artinya buah iblis dia tipe Logia. Lalu Laksamana muda Kuchaku, dia adalah cucu wakil Laksamana Suru. Dia pengguna buah iblis Muchi Muchinomi. Muchi di sini berarti cambuk. Dia bisa memerintahkan apapun yang dia cambuk, termasuk bangunan. Dia adalah gadis yang muncul di sebelah Pangeran Gross di chapter 1061. Kemudian Komandan Hibari, gadis yang muncul bersama Helmoppo, minta bantuan untuk menyelamatkan Koby. Dia adalah penembak jitu yang menggunakan peluru bunga Vegapunk yang mengubah bubuk mesiu musuh menjadi bunga. Lalu Laksamana muda Pangeran Gross. Dia pengguna Gunyo Gunyonomi. Gunyo artinya tanah liat. Gross bisa mengendalikan tanah liat dan dia bisa membuat sebuah golem. Dia bahkan bisa mengubah tubuh anggota Sword lainnya untuk menjadi tanah liat. Dan anggota Sword lainnya yang berada di sebelah Pangeran Gross di bab 1061 juga muncul di bab ini. Dan tampaknya Gross membuat golem dari mereka. Kuchaku menjebak semua perompak di tengah pulau berkat bangunan yang dia kuasai. Lalu terlihat kapal Grab tampak terbang di langit. Helmoppo dan Tashigi bersama Grab di kapal. Grab loncat dari kapal dan turun ke tengah pulau dan dia melancarkan pukulan yang sangat besar. Pukulannya disebut Galaxy Impact. Pukulan Grab menyebabkan menghancurkan seluruh kota. Dalam serangannya terlihat sebuah kilatan hitam. Pukulan Grab tidak menyentuh ke tanah. Dia memukul kota dari atas. Ini seperti Grab membuat gelombang kejut yang sangat besar. Grab berkata, "Apa kau tahu siapa yang kau culik? Koby adalah masa depan marinir dan magang tercinta." Akhir bab, istirahat minggu depan. Oke teman-teman, di chapter ini kita melihat penyerangan dari anggota Sword yang dipimpin oleh Grab. Mereka menyerang ke Pulau Hachinosu, di mana pulau itu adalah markas dari bajak laut Kurohige. Penyebabnya mereka telah menculik Koby. Alasan Kurohige melakukan itu, dia ingin Koby dijadikan sandera dan memaksa pemerintah dunia untuk menjadikan Pulau Hachinosu pulau yang resmi dan dia adalah raja dari pulau tersebut. Sebelum Grab datang, Koby ternyata telah bebas. Dia dibantu oleh Perona yang datang juga ke pulau itu. Tujuan Perona adalah untuk mencari keberadaan bosnya, Moria atau mantan bosnya, dan membebaskan yang juga dipenjara di pulau itu. Dan juga kita tidak tahu tentang Moria, apakah dia ikut bebas saat ini setelah Koby menerima syarat dari Perona bahwa kalau dia akan bantu Koby untuk dibebaskan dan mintanya untuk membebaskan juga Moria. Saat ini, Pulau Hachinosu tidak ada Kurohige. Sepertinya dia benar-benar menuju ke Pulau Egghead. Karena di chapter kemarin, yaitu chapter 1079, kita melihat kapal dari mereka sudah dekat dengan Pulau Egghead. Di Pulau Hachinosu, hanya beberapa anggota dari bajak laut Kurohige. Chapter ini kita melihat serangan Grab. Ini membuat dampak yang sangat besar, membuat daya hancur yang sangat luas, sehingga kota tersebut hancur seketika. Ini membuktikan kekuatan dari sang kakek legend. Dan berakhir untuk review manga One Piece. Sampai di sini dulu untuk reviewnya, dan sampai ketemu lagi di review manga-manga lainnya, dan sampai jumpa. Dan tak lupa, jangan lupa tinggalkan like-nya, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa.